Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nova Nurdianti, Pita Alfeto Hasanah, Ririn Setiorini, dan Risma Matul Ulum akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fikih pada masa Madhab Maliki. Berikut penjelasannya. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu biografi Imam Malik. Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki. Nama Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Al-Harits bin Huaiman bin Husail bin Amru bin Al-Harits bin Auf bin Malik bin Zaid bin Syaddad bin Zur'ah. Keluarga Imam Malik berasal dari kampung Zu'asbah, sebuah suku di sekitar kota Himyar, Yaman. Imam Malik merupakan pakar ilmu fikih dan hadis. Beliau lahir di Madinah. Ayahnya bernama Anas bin Malik. Beliau tinggal di Zulmarwah. Ibunya bernama Aliyah binti Suraik. Kakek beliau bernama Abu Umar. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 95 Hijriah. Ada juga yang mengatakan beliau lahir pada 90 Hijriah, 93 Hijriah, 94 Hijriah, serta 97 Hijriah. Namun yang sering digunakan oleh kaum muslimin adalah tahun 93 Hijriah. Usia Imam Malik 13 tahun lebih muda dari Imam Abu Hanifah. Imam Malik memiliki saudara bernama Nazar. Saudaranya tersebut mempelajari hadis terlebih dahulu daripada beliau, dengan cara mendatangi para ulama tabi'in. Kemudian, Imam Malik mengikuti jejak saudaranya tersebut dan ia mampu melampaui saudaranya itu. Imam Malik menikah dengan seorang hamba dan dikaruniai 3 orang putra dan 1 putri. Dalam menyampaikan pemikirannya, Imam Malik menggunakan 2 tempat, yakni di masjid dan rumahnya sendiri. Imam Malik mengawalinya dengan menyampaikan hadis terlebih dahulu, kemudian disusul dengan pembahasan tentang persoalan fikih. Di sini saya akan menyampaikan karakteristik dan perkembangan mazhab Maliki. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menyibukkan diri dengan fikih perkiraan atau prediksi, Imam Malik tidak menyukai pembahasan tentang hal-hal yang belum terjadi, karena menurut beliau itu sama halnya dengan khayalan. Apabila beliau ditanya tentang masalah-masalah yang belum terjadi, beliau berkata, "Tanyalah perkara-perkara yang sudah terjadi, dan janganlah bertanya tentang permasalahan yang belum terjadi." Beliau tidak mau menjawab jika ditanya tentang masalah-masalah yang belum tentu terjadi tersebut. Sebagaimana dimaklumi, mazhab Maliki memiliki karakteristik utama berupa perpaduan antara tradisi dan ra'i. Tetapi tradisi lebih dominan dan hanya sedikit penggunaan ra'i. Ada beberapa karakteristik dalam fikih mazhab Maliki yang membuat metodenya istimewa, yang memberikan pengaruh dalam perkembangan mazhab Maliki dan menjadikannya tampilan beda antara beliau dan ulama lainnya. Yang pertama adalah mazhab Maliki berpegang pada amal ahli Madinah, karena Madinah merupakan tempat Rasulullah SAW hijrah. Di Madinah banyak diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi asumsinya semua orang mengikuti tradisi Madinah dahulu. Imam Malik menganggap bahwa praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat autentik dan diriwayatkan dalam tindakan, bukan berkata-kata. Bagi Imam Malik, amal penduduk Madinah itu lebih kuat karena perbedaan atau perbuatan mereka berkedudukan sebagai riwayat mereka dari Rasulullah, dan riwayat jamaah dari jamaah itu lebih utama didahulukan daripada individu dari individu. Yang kedua adalah dijadikannya masalih al-mursalah atau istihlah sebagai sumber hukum. Masalih al-mursalah adalah hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, tetapi tidak disebutkan oleh syariah secara khusus. Kemaslahatan ini tidak diperlihatkan oleh syarak, kebatalannya, dan tidak pula disebutkan oleh nas tertentu. Dikembalikan pada pemeliharaan maqasid dan syariah. Keadaan maksudnya
dapat diketahui dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan mazhab lainnya. Contohnya, memukul orang disangka pencuri agar mengakuinya. Malik berpendapat memperbolehkannya dan oleh ulama yang lainnya berselisih dengannya, karena kemaslahatan ini bertentangan dengan kemaslahatan lainnya, yaitu kemaslahatan orang yang dipukul. Baik yang poin C yaitu guru dan sanad Imam Maliki. Meskipun memiliki modal keilmuan yang cukup dari hasil pendidikan keluarga, Imam Maliki tetap mencari sosok guru yang lebih mematangkan keilmuan beliau. Disebutkan bahwa Imam Maliki berguru kepada ratusan ulama, yang mereka Imam Maliki menimba ilmu, khususnya kepada gurunya Abdurrahman bin Hurmuz. Imam Maliki berguru selama 7 tahun, dan diriwayatkan disebutkan bahwa waktu yang dihabiskan Imam Maliki untuk mulazamah dengan sahihnya tersebut ialah selama 8 tahun, 13 tahun, dan bahkan ada yang menyebutkan bahwa selama 16 tahun. Di antara guru-guru Imam Malik tersebut di antara lain ialah 1. Ibnu Hurmuz, yang kedua Rabi'ah Ar-Ra'yi, yang ketiga Imam Nafi', yang keempat Muslim bin Abdullah, yang kelima Abdurrahman, dan yang keenam yaitu Ayub Asy'ari. Kepada mereka semua Imam Malik menimba ilmu. Itulah sedikit pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.